Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis interpolasi ya. Nah, mungkin kita bertanya, apa itu interpolasi? Nah, interpolasi adalah suatu metode atau fungsi matematika yang mengestimasikan atau prediksi nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia atau tidak diperoleh pada sampel data yang diambil. Nah, eh, interpolasi spasial juga mengasumsikan bahwa atribut data bersifat kontinu di dalam ruang dan atribut ini saling berhubungan secara spasial. Nah, berikut analogi dari interpolasi ya. Misalnya, saya telah mengambil sampel di satu kecamatan. Ini sampel ini yang berbentuk titik merah ini adalah titik-titik yang saya ambil sampelnya. Nah, ada sekitar 15 titik yang saya ambil, namun kita memerlukan data di luar dari titik yang kita ambil sampelnya. Contoh di sini misalnya. Biasanya data ini sifatnya dia contoh kayak kita pengen tahu data suhu di situ, suhunya berapa di situ ya. Nah, kita ngambilnya kan pasti kita membentuk titik atau sebaran sampel berdasarkan waktu dan biaya yang kita sanggupi. Nah, namun kita memerlukan di luar titik ini, misalnya di sini atau di sini ya. Nah, otomatis kita bisa mendapatkan data itu melalui proses interpolasi tadi. Nah, proses interpolasi ini pada intinya adalah untuk memprediksikan atau mengambil daerah atau mencari nilai dari suatu wilayah yang belum tersampel. Contohnya tadi kan, ini kan zona ini belum tersampel, kita perlu data di sini. Otomatis analisis ini kita perlukan. Nah, kemudian dia konsepnya adalah mengambil dari titik terdekat. Contoh misalnya saya ngambil di sini, berarti dia akan mengasumsikan daerah sini itu ikut dari titik ini atau yang sebelah kanan saya atau atas gitu. Jadi misalnya di sini ya. Nah, kemudian interpolasi itu ada beberapa metode dalam interpolasi. Nah, namun yang sering digunakan ya sebenarnya hampir sering tergantung tujuan ya. Cuman untuk dalam latihan ini kita akan menggunakan metode yang pertama. Jadi metode dalam interpolasi ada 4. Yang pertama ada inverse distance weighted ya, atau dikenal dengan IDW. Dalam dunia SIG dikenal dengan IDW. Nah, yang kedua adalah natural neighbor. Nah, ini ketetanggaan kedekatan. Kemudian ada kriging dan ada spline. Nah, itu beberapa metode dalam interpolasi. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut saja untuk praktek studi kasus untuk interpolasi ini dengan menggunakan quantum GIS. Baik, untuk melakukan analisis interpolasi, berikut saya contohkan studi kasus hasil survei ABJ ya, angka bebas jentik yang dilakukan di beberapa perumahan di suatu kecamatan. Baik, saya akan buka datanya. Jadi data ini bentuknya data titik ya. Data titik, coba saya buka. Data titik hasil survei lapangan untuk angka bebas jentik ya. Nah, ini datanya adalah seperti ini ya. Data berbentuk titik. Nah, titik sampel ya, seperti ini. Nah, ini adalah beberapa titik. Jadi ini misalnya sebuah perumahan, sebuah perkampungan atau perumahan di satu kecamatan dilakukan survei ABJ. Kemudian kita lihat di sini tabel atributnya. Di sini adalah ID-nya, misalnya perumahan 1 AJB-nya sekian, ABC ya. Ini saya salah ketik, angka bebas jentiknya berapa dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan lakukan interpolasi untuk memperoleh peta sebaran ABC di kecamatan tersebut. Nah, untuk melakukan interpolasi, caranya sederhana, tinggal kita klik raster. Nah, dari raster nanti kalau belum keluar interpolasinya, ini kan kalau interpolasi sudah keluar berarti langsung, tapi kalau belum silahkan klik pluginnya, klik plugin. Nah, kemudian nanti di plugin ini ditambahkan ya, tinggal ketik interpolasi. Nah, ini ketik interpolasi, kemudian
di checklist, centang atau install. Jadi biasanya tinggal di cross aja gitu ya, tinggal klik crossnya ini. Oke. Nah, kalau sudah diklik, nanti begitu klik raster, dia sudah muncul interpolasi. Nah, nanti caranya adalah untuk melakukan analisis interpolasi, pilih interpolasi, kemudian klik interpolasi. Nah, selanjutnya vektor layer sudah terpilih ya, sudah satu-satunya titik. Nah, interpolasinya ini apa atribut yang diinterpolasi? Nah, ini AJB ya, jangan sampai salah. ABJ, mohon maaf tadi ada salah ketik. Nah, kemudian pilih add. Nah, kemudian selanjutnya ini biarkan saja karena dalam metode interpolasi itu ada dua sebenarnya. Ada model triangular interpolation atau TIN, ada yang inverse distance weighting atau IDW. Nah, untuk kali ini kita menggunakan metode IDW. Oke, pilih IDW. Nah, selanjutnya outputnya silahkan pilih di mana penyimpanannya. Misalnya saya simpan di tempat yang sama ya, interpolasi, latihan, kemudian pilih save. Nah, habis itu tinggal pilih OK. Oke, nah, sebentar dan langsung jadi seperti ini. Nah, ini kita nanti perlu klik dengan batas administrasinya. Ini kan masih berbentuk kotak ya, sedangkan kecamatannya kan pasti nggak akan kotak. Oke, caranya adalah kita buka data batas kecamatannya ya, klik vektor lagi, kemudian pilih browse. Nah, di situ ada kecamatan ini adalah kecamatan Losarang. Kita pilih yang SAP ya, SAP Losarang, pilih open, kemudian open lagi. Nah, dia overlay di sini. Dan kita akan klik ini sesuai dengan batas kecamatan ini. Nah, caranya adalah klik raster, kemudian pilih extraction, kemudian pilih clipper. Nah, dari clipper ini outputnya kan sudah terpilih ya, interpolation LED atau sini latihan. Nah, outputnya di mana kita pilih, silakan pilih. Misalnya saya pilih di sini clip interpolasi Losarang, kemudian save. Nah, ini yang perlu dipilih lagi adalah extend atau mask layer. Kalau extend kita menggambar sendiri. Nah, sedangkan kita kan sudah ada cetakannya istilahnya ya, batas administrasinya sudah ada. Sehingga kita pilih mask layer. Nah, sudah terpilih nih Losarang. Setelah itu pilih OK. Oke, sudah berhasil. Kita close ini. Kemudian di bawahnya kita unchecklist saja. Nah, sudah seperti ini. Nah, bagaimana untuk bisa memberikan pewarnaan? Ini tinggal kita berikan simbologi warna. Caranya klik kanan, pilih properties, kemudian ini style ya, pilih style. Ini pilih single band pseudo color. Oke, ini sudah muncul warnanya. Kemudian ini pilih invert. Nah, selanjutnya pilih OK. Nah, ini adalah peta sebaran ABJ di Kecamatan Losarang dari hasil survei di beberapa titik perumahan. Baik, cukup sekian untuk analisis interpolasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.